Hai teman-teman, berikut penjelasan tentang cord cutting ya. Aku akan share apa yang aku pahami, aku alami, dan juga sesuai kesadaranku saat ini. Jadi mungkin nggak sama dengan apa yang ada di luar sana. Jadi cord cutting adalah sebuah cara untuk kita memutus ikatan energi antara kita dan seseorang dengan suatu situasi atau kejadian tertentu, dengan suatu tempat atau emosi-emosi tertentu gitu ya yang membebani kita saat ini. Ini bisa membantu untuk melepaskan ikatan tersebut sehingga akhirnya kita bisa mengambil alih kembali energi kita, merasakan kebebasan secara emosional atau emotional freedom dan juga merasakan rasa tenang dan damai. Cord cutting ini bisa untuk berbagai macam issues ya, teman-teman, dan bisa untuk di kehidupan kali ini maupun past life. Issues yang bisa diatasi dengan cord cutting ini adalah yang pertama issues dengan seseorang gitu ya atau orang lain. Jadi ini misalnya bisa dengan teman, mantan pasangan gitu ya, entah mantan suami, mantan istri, mantan pacar, atau seseorang yang bisa dibilang dulu kita pernah terlibat dalam suatu toxic relationship gitu, dengan keluarga dan juga atau dengan seseorang yang, ada ikatan karmik tertentu. Aku perlu sampaikan sedikit bahwa ada beberapa orang yang percaya bahwa kalau dengan keluarga itu nggak bisa. Tapi aku udah coba, aku udah alami sendiri bahwa itu bisa karena yang kita lepaskan adalah ikatan emosinya, ikatan energi yang membebani, bukan relasinya sendiri. Jadi dengan seseorang ini bukan berarti kalau misalnya nih pertemanan yang memang kita masih ingin jaga gitu ya teman-teman, tapi we have issues with ya one of more of them gitu, itu bukan kita memutus relasinya, tapi, emosi-emosi yang lagi ganggu nih di antara kita, relasinya nggak akan bisa diputus melalui cord cutting ini, itu yang aku alami teman-teman. Yang selanjutnya adalah dengan suatu tempat atau kejadian gitu ya. Ya tempat ini bisa berbagai macam rupa, bisa rumah, bisa tempat kerja atau tempat-tempat lainnya. Kejadian itu misalnya pengalaman masa lalu yang traumatis gitu ya. Misalnya pernah mengalami suatu hal yang shocking. Mmm, Kalau kayak aku pribadi, buat aku yang masih masih shocking sampai sekitar setahunan sampai 6 bulan yang lalu lah masih itu kejadian almarhum suamiku meninggal. Grief-nya udah nggak kerasa tapi shock-nya itu kalau keinget masih bikin agak deg-degan gitu. Nah itu yang waktu itu aku juga coba rilis pakai ini. Mmm, Juga selanjutnya adalah, pikiran atau emosi gitu ya. Jadi ini bisa terkait berbagai macam juga teman-teman, misalnya rasa takut gitu ya, ini takut yang mendalam gitu ya terutama ya, rasa bersalah, malu, self-doubt, limiting beliefs, grief, dan juga kehilangan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya conditioning budaya, dan leluhur. Ini yang biasa orang bilang, trauma lintas generasi gitu ya dan juga termasuk, program-program lama yang diturunkan secara turun-menurun. Jadi benar-benar dari atas kita tuh diturunin lagi diturunin lagi diturunin lagi. Nah ini juga bisa dicoba, melalui si cord cutting ini teman-teman. Selanjutnya adalah money and abundance, blocks. Jadi ini bisa macam-macam tergantung pengalaman teman-teman masing-masing gitu ya. Bisa, biasanya mindset kekurangan gitu ya, eee, mungkin jadi sering mengalami kesulitan finansial dan segala macamnya. Dan yang terakhir adalah inner child wounds. Jadi ini, trauma masa kecil yang masih membekas gitu ya, yang lukanya masih kita rasain sampai sekarang, termasuk juga emosi-emosi yang belum selesai dari kejadian di masa kecil itu, teman-teman. Nah, benefit dari cord cutting adalah, mmm, pertama kebebasan secara emosi gitu ya, jadi kita tuh nggak merasa drained lagi sama emosi-emosi yang
tadinya mengganggu dan kita juga nggak jadi stuck lagi di masa lalu. Yang kedua, kejernihan secara mental, kita jadi bisa terbebas dari pikiran atau emosi yang mengganggu. Yang selanjutnya merasa tenang dan damai. Jadi efeknya setelah ini nih, kita jadi ngerasa lebih lebih ringan gitu, lebih nyaman dan bisa lebih berdamai dengan masa lalu. Yang selanjutnya batasan sehat, boundaries kita tuh jadi membaik gitu teman-teman. Terus, selain itu juga energi dan motivasi pun juga membaik gitu ya, karena kita merasa lebih berdaya. Kita juga jadi lebih fokus dan lebih termotivasi untuk ke depannya. Selanjutnya adalah memperbaiki relasi. Again, teman-teman bukan untuk memutus. Jadi kalau kayak ke keluarga gitu ya, kita tadinya misalnya punya resentment ke salah satu anggota keluarga ya, entah itu pasangan, ke anak atau orang tua. Karena ini aku alamin banget. Nah, dengan cord cutting ini si emosi atau resentment or apapun yang tadinya bikin, relasi ini nggak harmonis gitu ya, jadi kurang akrab lah, kurang deket gitu. Nah ini bisa akhirnya malah justru bisa diperbaiki karena si emosi-emosi itu tadi udah kita lepasin gitu. Ini aku ngalamin banget soalnya jadi, mmm, aku bisa share ini, aku nggak akan berani share kalau aku nggak ngalamin. Yang terakhir adalah pertumbuhan spiritual. Jadi ini, akhirnya bisa membantu kita untuk menguatkan kepekaan kita akan intuisi, dan juga meningkatnya energi dan vibrasi kita, teman-teman. Nah, bicara tentang efek gitu ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, ada sih memang yang beberapa nanya, makanya aku share-nya di video ini aja, eee, what to expect setelah sesi ini, gitu. Seperti tadi ya ada perasaan lega gitu ya, ngerasa lebih tenang, secara emosi juga bisa ngerasain perubahannya gitu, yang tadinya intens jadi nggak terlalu intens lagi. In some cases bisa menghilang, ini kalau terutama kalau yang nggak intens ya teman-teman, tapi kalau yang sangat intens, udah sangat lama menumpuk gitu ya puluhan tahun ya mungkin nggak langsung hilang, tapi intensitasnya tuh berkurang, eee, lebih ringan lah kurang lebihnya kayak gitu. Terus, what to expect lainnya adalah akan ada yang namanya masa berproses atau, integrasi. Jadi ini di mana biasanya kita ngalamin ada emosi atau pikiran tertentu yang bermunculan yang ini sifatnya sementara ya teman-teman. Jadi kayak waktu kita menjalani prosesnya ini, kita kan perlu mengingat kembali ya, kejadiannya atau orang tertentu atau apapun itu yang kita mau lepasin ya tentunya ada emosi-emosi yang sepaket sama apa yang kita mau lepasin itu. Nah itu biasanya masih masih cukup lingering di beberapa orang ya, especially again kalau yang sangat intens, masih lingering di setelah sesi tapi itu biasanya, apa ya, basiannya aja gitu, nggak lama dan nggak intens, biasanya ya teman-teman. Tapi again nanti tergantung kondisi teman-teman masing-masing. Ya bisa dibilang ini karena masa penyesuaian gitu. Terus selanjutnya adalah adanya perubahan energi dan kesadaran. Seperti yang sebelumnya tadi aku sempat mention bahwa bisa menguatkan kepekaan akan intuisi. Aku, pernah share beberapa kali di beberapa kesempatan bahwa aku kurang sreg dengan istilah mempertajam intuisi karena intuisi kita udah tajam apa adanya. Yang ada adalah, kepekaan kita yang perlu diasah karena kita yang kurang ngeh, kita yang kurang nangkep ini apa, kurang kurang paham kalau ini intuisi, kurang percaya juga. Nah, itulah yang akhirnya bisa jadi lebih membaik setelah, melakukan cord cutting ini. Karena energi kita kan udah lebih bersih, emosi, pikiran udah nggak apa ya, udah nggak membebani, udah nggak mengotori kita gitu. Makanya kepekaan kita akan intuisi itu akan jadi lebih membaik. Selain itu kualitas tidur juga bisa membaik teman-teman karena udah nggak si beban itu kan udah hilang ya atau berkurang gitu, dari kita. Jadi udah nggak kebawa nih di saat kita perlu istirahat atau tidur gitu ya, sehingga kualitas tidurnya itu bisa membaik. Teman-teman yang sering mimpi buruk itu juga, eee, bisa bisa terbantu dari sesi ini karena tidurnya udah jadi lebih tenang dan juga
Yang terakhir itu adalah bisa lebih jelas dalam berpikir dan juga dalam melihat, segala sesuatunya gitu ya, kayak ada more clarity gitu, teman-teman. Nah, perubahan-perubahan tadi bisa sangat gradual ya, teman-teman, nggak selalu langsung bisa dirasain ataupun instan. Again, tergantung dari intensitas issues yang mau dilepas. Beberapa issues mungkin memerlukan waktu untuk benar-benar bisa dilepas ya, teman-teman, bukan hanya ini, gradual efeknya, tapi prosesnya sendiri pun mungkin perlu dilakukan beberapa kali. Ini bisa sangat terjadi di issues yang aku temui memang sangat intens, sangat membekas, sangat sangat berdampak di kehidupan kita saat ini. Dan setelah, sesi ini atau proses, ini kan kaitannya aku sampein karena mau ada sesi, cord cutting ya. Setelah, proses cord cutting ini, perlu dilakukan hal-hal yang memang bisa menunjang. Jadi misalnya mungkin aja ini kan kita bicara energetically ya, tapi the real work gitu it needs to be done separately. Jadi bukan berarti udah melepaskan emosinya, oh, gua nggak perlu inner child healing lagi nih, belum tentu, karena yang kita lepasin itu adalah emosinya. Lukanya sendiri mungkin perlu diproses lebih dalam. Melepaskan emosi means artinya di saat kita perlu melakukan inner child healing, kita nggak termakan dengan emosinya itu sehingga akhirnya kita kadang-kadang kalau udah terlalu ke-trigger, terlalu emosional, kita kayak capek kan ya memproses luka gitu. Nah, akhirnya kita berhenti tuh, seringnya begitu. Nanti ditunda, akhirnya nggak selesai-selesai, berkutat di masalah yang sama. Nah, dengan adanya emosi yang udah bisa dilepaskan, menghadapi luka atau memulihkan luka itu jadi terasa lebih lebih doable, lebih ringan. Aku nggak mau bilang lebih mudah ya teman-teman, tapi lebih bisa gitu ngejalaninnya. Jadi bear in mind bahwa setelah ini nggak semuanya terhapuskan ya teman-teman, jadi mudah-mudahan bisa memiliki ekspektasi yang wajar dan nggak terlalu tinggi. Aku perlu jujur nyampein ini supaya nggak ada salah paham gitu. Nah, untuk menjaga efek dari cord cutting-nya sendiri, ini perlu melakukan self care ya teman-teman. Kalau kita bicara energi, energi ini selalu berubah setiap saat gitu ya. Jadi melakukan maintenance, mmm dengan cara melakukan self-care itu penting, dan penting untuk dilakukan secara rutin dan konsisten. Ini sebenarnya bukan untuk yang habis cut aja sih, ini untuk kita sehari-hari maintaining our energy, dengan melakukan self-care secara menyeluruh gitu ya, itu penting. Jadi misalnya yang bisa dilakuin itu adalah journaling, meditasi, grounding itu penting. Menjaga nutrisi of course ya teman-teman, juga olahraga dan istirahat. Istirahat juga perlu dipahami bahwa ini bukan artinya kita nggak jadi produktif, tapi istirahat itu perlu untuk recharge dan bahkan memang akhirnya bisa membuat kita jadi lebih produktif lagi. Nah, eee, mungkin ada yang wondering sebenarnya cara cord cutting apa aja? Kalau buat aku yang efektif yang udah pernah aku lakukan berkali-kali adalah melalui meditasi dan visualisasi. Di sesi malam ini adalah dengan Reiki dan meditasi Hoponopono. Bentuknya, dalam video YouTube ya teman-teman seperti biasa video meditasi, yang udah ada selama ini dan juga yang ada di program meditasi, itu nanti nggak terlalu lama sekitar 13-14 menit gitu, nggak nyampe 15 menit seingatku. Dan aku akan pandu step by step untuk, cord cutting-nya ya teman-teman dengan menggunakan Hoponopono. Jadi kita melakukannya itu dengan penuh cinta kasih gitu, bukan, eee, out of fear gitu ya, atau dengan force, dengan kebencian, kemarahan gitu, enggak. Kita lepasin, kita terima semuanya, kita lepasin dengan, ikhlas, dengan sadar, dengan penuh cinta kasih, eee, Hoponopono juga termasuk bersyukur gitu ya, berterima kasih, kita berterima kasih dengan pengalaman yang kita pernah kita alami karena itu membawa pelajaran dan segala macamnya. Aku kirim reikinya jam 9 ya teman-teman melalui video meditasi itu, jadi kita play videonya sama-sama, aku kirim reiki real time, mengikuti panduan meditasinya itu. Nah ini aku, sempet sampein juga
Di mana ya, aku lupa. Kalau nggak salah yang aku share di Instagram, di grup, sama kalau nggak salah yang energi update hari ini tadi. Kalau perlu melepaskan beberapa issues, aku amat sangat menyarankan untuk ambil rekamannya teman-teman, supaya bisa diulang secara mandiri. Jadi nanti pada saat perlu melepaskan isu yang lain atau isu yang sama untuk yang kedua atau ketiga kalinya, itu teman-teman bisa set intensinya sendiri, kan ini very general. Kalau ada yang perlu yang very specific, aku bisa buatin yang khusus, tapi yang ini, very general supaya itu bisa diulang, sesuai dengan kebutuhan dan intensi teman-teman masing-masing. Aku sangat nggak menyarankan untuk melepaskan banyak hal sekaligus supaya fokus dan energi kita terarah. Karena kalau nggak kita sendiri yang drain gitu, dan akhirnya yang kita mau lepasin itu juga nggak bisa terlepas secara apa ya, secara utuh bisa dibilang, walaupun kayak tadi aku bilang satu kali, melakukan nggak menjamin ini bisa langsung lepas, tapi kebayang nggak teman-teman, satu isu aja belum tentu bisa langsung lepas, apalagi kalau beberapa sekaligus gitu. Jadi kalau kita melakukan prosesnya untuk setiap isu itu secara sadar, utuh, dan penuh, nah itu yang bisa lebih meningkatkan efek dari, proses ini. Mmm Aku juga perlu sampein ya teman-teman, bahwa ini bisa juga kayak tadi aku sempat mention bahwa bisa membantu untuk issues nggak hanya dari kehidupan kali ini, tapi juga dari past life. Past life issues ini aku temui, baik di diriku sendiri maupun di beberapa teman. Ada issues yang memang sangat mengganggu, sangat mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Aku ada satu past life issues yang lagi ganggu banget gitu ya, sejak awal bulan, dan itu yang udah lagi aku proses sampai sekarang, dan di beberapa temen juga kayak gitu. Nah, ini mungkin nggak hanya perlu, cord cutting ini aja ya teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu ada certain past life issues yang udah coba ini, coba itu, tapi masih agak alot, nanti bisa chat aku aja, untuk diobrolin ya. Mungkin aku nggak bisa langsung bantu, tapi mungkin teman-teman perlu temen ngobrol, perlu temen cerita gitu, nanti chat aku aja. Itu aja teman-teman, silakan chat aku untuk mendaftar, karena ini aku baru share-nya sore, jadi aku perpanjang aja waktu pendaftarannya sampai jam 8 malam deh, nggak apa-apa. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Terima kasih.